Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang tugas proposal yang akan menjadi topik atau output dari perkuliahan praskripsi yang akan kalian jalani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang isi dari beberapa komponen yang ada pada proposal skripsi. Beberapa komponen tersebut akan dijelaskan secara singkat, jadi nanti akan memudahkan kalian untuk mulai menulis proposal dari praskripsi tersebut. Dalam kesempatan ini contoh akan saya berikan dengan judul Prediksi Laju Perambatan Retak Melar pada Baja Austenetik 316L menggunakan data uji melar dan metode NSEW. Seperti yang pernah saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya, beberapa persyaratan ketika kita ingin menuliskan judul diantaranya adalah judul tersebut haruslah singkat, jelas, dan tentunya mencerminkan isi dari artikel ataupun proposal dalam hal ini secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita membuat judul hingga satu paragraf. Dan poin lain pentingnya adalah yang pernah saya jelaskan, judul bukanlah berbentuk kalimat, tapi kumpulan kata yang bisa berbentuk frase. Oke. Saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Format dari proposalnya bisa kalian download di situs belajar USD. Jadi silahkan download. Dan ini tadi judul yang sudah saya jelaskan di awal. Terlihat di sini dengan jelas bahwa saya akan melakukan penelitian apa, ya. Inputnya menggunakan suatu data dan metode, dan ingin melihat output berupa laju perambatan retak melar seperti yang saya beri tulisan kuning, ya. Lalu dilanjutkan dengan abstrak, ya. Seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, di abstrak ada beberapa komponen yang perlu diingat. Diantaranya adalah apa yang akan Anda teliti, metode apa yang akan Anda gunakan, dan hasilnya akan seperti apa. Atau dalam hal ini, akan seperti apa hasil yang Anda harapkan. Karena ini masih dalam bentuk proposal, ya. Namun bisa diawali dengan latar belakang secara spesifik dan singkat. Contoh, yang melatar belakangi penulisan dari proposal ini adalah bisa kalian lihat dari kalimat pertama dan kalimat kedua, yaitu bahwa untuk mengetahui lamanya waktu suatu material dapat beroperasi dalam lingkungan dengan temperatur tinggi sebelum mengakibatkan patah melar, maka diperlukan pengujian laju perambatan retak melar. Namun pengujian tersebut cukup sulit. Ya, ini melatar belakangi apa yang akan saya kerjakan. Dilanjutkan di kalimat berikutnya. Apa yang akan dikerjakan dalam proposal ini dapat diamati di kalimat berikutnya, ya. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan metode apa atau bagaimana saya akan melakukan pengujian tersebut, ya. Dari pengujian perambatan retak melar, maka data yang akan saya peroleh yaitu dengan menerapkan beberapa variasi pembebanan. Ini contoh sederhana saja, ya. Nilai-nilai apa yang akan diperoleh, ya. Lalu hasilnya apa hasil yang ingin diinginkan, yaitu saya menginginkan prediksi laju perambatan retak melar menggunakan metode NSW dan data yang telah diperoleh. Jadi jangan sampai bingung. Sekali lagi, abstrak itu secara garis besar merepresentasikan apa yang akan Anda kerjakan, bagaimana metodenya, dan akan seperti apa atau apa hasilnya. Dan biasanya disertai dengan kata kunci. Kata kunci ini berfungsi untuk memudahkan pencarian ketika orang-orang ingin melakukan penelitian yang sejenis, ya. Jadi usahakan mencantumkan kata kunci yang spesifik, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi jangan terlalu umum.
Misalkan IC ini adalah salah satu jenis baja stainless steel, ya, sebaiknya Anda menyampaikan secara spesifik tipenya, bukan baja stainless steel karena masih umum. Lalu dilanjutkan dengan latar belakang. Ya, di sini saya menuliskan sekitar hampir 1, 2, 3 ya. 3 paragraf ya. Idealnya 3 sampai 5 paragraf ya. Dengan sistematika yang semakin menyempit. Artinya diawali dengan hal yang umum. Dalam hal ini saya menyampaikan seputar material logam baja austenik ya, penggunaannya, lalu kelebihannya, dan juga berikutnya adalah saya ingin mengarahkan pembaca bahwa pada kondisi tertentu baja tersebut masih belum atau masih mengalami kekurangan ya, itu berupa kegagalan ya. Dalam hal ini kegagalan melar atau creep rupture. Nah, pada pengujian creep atau melar, umumnya di sini saya jelaskan bahwa pengujian tersebut memakan waktu yang cukup lama, ya. Dan oleh sebab itu, untuk menyiasati agar pengujian tersebut atau hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut dapat diperoleh secara efektif, maka saya mempropos di bagian akhir menggunakan suatu metode ya, yang disebut dengan metode Nipkin-Smith-Webster. Jadi di akhir paragraf itu biasanya dilanjutkan dengan penyampaian dari tujuan, dan sebelum dari penyampaian tujuan didahului oleh identifikasi masalah apa yang ada ya, secara spesifik di sini ya. Nah, untuk bagian selanjutnya, identifikasi masalah, sebenarnya kita sudah bisa melihat dari paragraf sebelumnya. Masalahnya adalah pengujian tersebut cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama ya, dibandingkan pengujian patah melar. Jadi masalahnya sudah tercantum di paragraf sebelum paragraf terakhir di latar belakang. Nah, ini contohnya. Lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah. Perlu diingat, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana nanti kita mendapatkan data terkait dengan penelitian kita ya. Contoh ya, di sini saya membuat pernyataan bagaimana pengaruh beban dan temperatur terhadap waktu patah melar. Artinya saat pengujian akan saya cari fenomena tersebut, data tersebut ya. Jadi rumusan masalah terkait dengan solusi yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan pengujian. Jadi di luar itu tidak perlu dicantumkan di sini. Nah, selanjutnya adalah batasan masalah. Tentunya penelitian yang kalian lakukan ada beberapa kendala. Beberapa kendala itu dapat berupa pertimbangan waktu pengujian ya, lalu dana yang tersedia, lokasi pengujian, itu Anda sampaikan di sini agar hasil yang diperoleh sesuai dengan batasan-batasan yang kalian berikan ya. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa penelitian Anda lakukan hanya sebatas itu, karena ada beberapa batasan ya, Anda jelaskan di sini secara spesifik, lebih baik secara spesifik agar hasil yang Anda peroleh dapat menjelaskan semuanya. Lalu selanjutnya terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian. Umumnya dari beberapa yang telah disampaikan, tujuan itu biasanya terkait dengan penyelesaian studi S1. Tetapi idealnya penyampaian tujuan di sini adalah terkait dengan untuk apa Anda melakukan pengujian tersebut. Jadi
terkait langsung data apa yang akan ingin Anda dapatkan. Ya, jadi di sini Anda menampilkan menuliskan tujuan, ya. Lalu dilanjutkan dengan hal yang umum, ya, mungkin menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, lalu dapat memberikan acuan kepada orang-orang lain, dan terakhir baru bisa Anda sampaikan sebagai salah satu persyaratan lulus strata 1 prodi teknik mesin. Seperti itu. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka itu biasanya mengambil sumber dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal, ya, yang bersifat aplikatif. Jadi apa yang melatar belakangi pengujian Anda itu bisa Anda sampaikan berdasarkan dari pengujian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Nah, bisa dalam bentuk pembanding, bisa dalam bentuk pernyataan bahwa penelitian tersebut oleh A menghasilkan seperti apa, penelitian B menghasilkan seperti apa, dan seterusnya, ya. Usahakan minimal 3. Dan tentunya ada korelasi dengan apa yang akan Anda kerjakan. Dan landasan teori bisa Anda dapatkan dari textbook yang ada. Jadi silahkan tampilkan, dan jangan lupa melakukan sitasi, ya. Begitupun saat membuat latar belakang tadi, tentunya ada yang melatar belakangnya berdasarkan tinjauan pustaka. Jangan lupa sitasi, ya. Sitasi bisa dalam format angka atau dalam format nama. Jadi perlu diingat, sitasi sangatlah penting. Selain untuk menghindari bahwa kalian melakukan duplikasi atau plagiat, juga untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca bahwa informasi tersebut bisa didapatkan dari referensi yang ada, sehingga hasilnya atau pernyataan tersebut valid, bukan berdasarkan opini pribadi, ya, karena kita menulis karya ilmiah. Gambar, ya, dan persamaan disesuaikan, ya, diberikan keterangan, ya, agar persamaan tersebut saat diungkapkan di pernyataan di bab-bab selanjutnya bisa ketahui di mana lokasinya. Lalu untuk metodologi penelitian, itu adalah alur dari awal Anda melakukan pengujian hingga selesai, hingga penulisan laporan. Jadi perlu diperhatikan format dari diagram alur, ya. Bisa Anda mencari dari berbagai sumber, ya. Misalkan dari mulai berbentuk elips, persegi panjang, dan apabila terjadi keputusan atau iterasi maka menggunakan simbol seperti belah ketupat, ya. Dan ini perlu mendapat perhatian lebih. Dan deskripsi bisa Anda tambahkan di bawahnya seperti ini, ya, deskripsi yang akan Anda kerjakan sesuai dengan diagram alur. Dan jadwal penelitian, ini hal yang tidak dianggap tidak begitu penting tetapi signifikan terkait dengan rencana-rencana yang akan Anda kerjakan hingga selesai, ya. Jadi perlu survei dalam melakukan ini sesuai dengan kemampuan Anda. Misalkan melakukan studi pustaka, pengumpulan proposal, pengujian, ini terkait hal teknis, itu perlu dicari berapa lama waktunya. Sistematika penulisan menjelaskan tentang apa saja yang akan dibahas pada masing-masing bab, ya. Dan dilanjutkan dengan daftar pustaka, ya, dibuat secara seragam. Anda bisa menuliskan secara manual atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan menulis referensi secara otomatis seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, sampai sini penjelasan tentang proposal untuk sebagai tugas besar dari kelas ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui video ini atau melalui grup yang telah kita buat. Terima kasih.